Namaku Junita. Aku seorang ibu yang berjalan dalam kabut ketidakpastian, memegang erat satu-satunya yang kumiliki, cinta seorang ibu. Halo semuanya, kembali lagi bersama Junita, di mana kisahku adalah tentang kehilangan, keberanian, dan kepercayaan pada keadilan. Saat itu Indonesia memunggungiku dan Perancis menjadi tanah ujian bagiku. Tempat aku melawan rasa takut dan berdiri menghadapi angin keras yang mencoba menjatuhkanku. Ini bukan hanya tentang merebut kembali Jean, anakku. Ini tentang menemukan diriku sendiri di tengah perjalanan yang penuh luka. Juli 1999, Perancis menyambutku dengan udara pagi yang sejuk dan kelabu. Ketika roda pesawat menyentuh tanah Charles de Gaulle, aku tahu aku telah melangkah ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Tidak ada waktu untuk menikmati Paris. Setiap detik berharga dan aku harus segera bertindak. Dengan langkah berat tapi penuh tekad, aku menaiki kereta menuju Versailles, tempat pengacaraku menunggu. Setelah bertemu dengan pengacara dan mendapatkan surat pengantar berbahasa hukum, aku melanjutkan perjalanan ke kota lain, Rouen, kota yang menyimpan begitu banyak harapan dan ketidakpastian. Rasa cemas dan rindu berkecamuk, tapi di atas segalanya ada tekad kuat yang memaksaku terus maju. Surat pengantar dari pengacara ada di tanganku, selembar kertas dengan harapan besar di baliknya. Harapan bertemu kembali dengan anakku. Siang itu, aku tiba di rumah mertuaku. Pintu itu terbuka pelan, dan yang kulihat adalah mertua lelaki berdiri di sana, menatapku dengan keterkejutan. Aku bertanya, anakku ada di mana? Namun jawaban ia penuh dengan beritan kebohongan, bla 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 hakiki tersedak-sedak dalam kemunafikan. Aku masuk dan diam. Rumah suci, sunyi sepi tanpa tanda-tanda kehadiran Jean, anakku. Belum lama aku berada di rumah mertua, menunggu anakku dengan penuh harap. Tiba-tiba ketenanganku runtuh saat telepon dari Michel berbunyi, menghancurkan sisa asa yang ada. Apa yang kau lakukan di Prancis? Tanya Michel tajam dari seberang samudera. Aku menjawab singkat, aku datang untuk membawa anakku pulang. Tapi dia menjawab dengan kata-kata yang membuat darahku mendidih. Lupakan saja, Jean tidak akan kembali ke Indonesia. Pulanglah dan urus perceraian kita di Jakarta. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang membara. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Malam itu aku mengambil langkah tegas dengan menghubungi polisi setempat dan menunjukkan surat yang membuktikan hakku sebagai seorang ibu. Kami bergerak cepat menuju rumah pengasuh Jean, tapi semuanya terlambat. Anakku telah dibawa pergi oleh neneknya, ibu mertua, sejak sore tadi. Kemana mereka yang pergi? Tidak ada yang tahu. Malam itu terasa begitu panjang dan aku mulai menyadari perjuangan ini benar-benar berat. Pagi itu pukul 8.30 aku
aku pergi ke pengadilan kota Ruang untuk mencari bantuan hukum. Dengan buku alamat dari sektor penerangan di pengadilan, aku mengetuk pintu kantor pengacara satu persatu. Penolakan demi penolakan menghantamku karena aku bukan warga negara mereka. Dan aku tidak tinggal di situ, tapi aku tidak menyerah. Hingga akhirnya pada pukul 12.30 seorang pengacara perempuan bersedia mendengarkan dan menangani permasalahanku. Dan tepat pukul 15.00 kami melangkah ke ruang sidang pengadilan keluarga. Hakim memutuskan bahwa aku memiliki hak sebagai ibu kandung atau Jean. Kata-kata itu terasa seperti sinar matahari yang menembus awan kelabu. Kemenangan ini hanyalah awal. Dengan surat keputusan dari hakim, aku kembali ke kantor polisi untuk menuntut hakku sebagai ibu yang sah. Namun, polisi Prancis meragukan keaslian surat tersebut karena banyaknya kasus pernikahan bermasalah antara warga Prancis dan warga negara asing. Aku menegaskan bahwa surat-suratku resmi dan legal, dan aku meminta mereka menghubungi pengacara dan hakim pengadilan. Akhirnya, pada pukul 18.00 kami pergi ke kediaman mertua. Tetapi rumah itu sudah kosong. Dan kami kembali lagi pada pukul 20.30 dan hasilnya tetap sama. Rumah itu kosong. Polisi menyarankan agar aku mengumumkan surat keputusan tersebut melalui perantara hukum, dan jika itu tidak berhasil, aku berhak memohon pengadilan untuk meminta polisi negara turun tangan. Senin, 12 Juli 1999, aku kembali mencari keberadaan anakku dengan bantuan mediator hukum. Kami kembali mendatangi rumah mertua untuk ketiga kalinya, tapi hasilnya tetap sama. Rumah itu kosong. Dan tidak lama kemudian aku dihubungi oleh Michelle, yang akhirnya aku ketahui sudah berada di Paris bersama dengan orang tuanya serta Jean, anak kami, anakku. Aku tidak mau lagi berdebat dengan sang suami. Percakapan tersebut kuserahkan kepada hukum yang meminta secara resmi agar Michelle, sang suami, membawa Jean, anak kami, kembali. Namun dia berdalih menunggu keputusan dari pengacaranya. Kompromi tidak berhasil dan aku disarankan untuk mengumumkan keputusan pengadilan melalui wali kota setempat serta mengajukan pengaduan kepada polisi atas ketidakpatuhan sang suami. Gila, tau gak lu? Gila, gue tuh capek banget. Keesokan harinya, Selasa 13 Juli 1999, aku resmi mengajukan laporan kepada kantor polisi di Paris. Segala cara hukum sudah kutempuh. Dan meski perlakuan mereka tidak simpatik, kesedihan, kemarahan, kelelahan malah membuatku semakin percaya diri. Aku tidak mundur, tidak rendah diri karena kami semua setara di mata hukum. Esok, Rabu 14 Juli 1999, kembali aku ke kantor polisi untuk meneruskan laporan. Hari itu adalah hari kemerdekaan di Prancis, namun aku belum merdeka. Juli 1999, pengacara dari pihak Michelle menghubungiku dan menyebut tindakanku melaporkan hal ini kepada polisi sebagai skandal yang memalukan. Apa? Memalukan siapa? Aku tidak peduli dengan rasa malu. Mereka memintaku mencabut pengaduan agar aku bisa bertemu Jean selama 2 jam sehari. Tentu saja aku menolak. Kenapa aku harus mencabut pengaduan? Hakku tertulis jelas dalam surat keputusan pengadilan bahwa aku adalah ibunya dan aku berhak. Bukan hanya itu, kita belum bercerai dan aku punya hak untuk bersama dengan anakku. Aku menolak.
Hakku tertulis jelas dan aku tidak akan menyerahkan hakku hanya untuk 2 jam sehari. Pengacara itu terus membujuk berjanji bahwa aku akan bisa melihat Jean dengan syarat aku menyerahkan pasporku sebagai jaminan. Namun aku tetap berpegang teguh pada keputusan pengadilan. Bahkan pengacara pun tidak menyarankan aku untuk mengikuti kata-kata pengacara mereka. Malam itu, setelah percakapan telepon dengan pengacara, aku duduk sendiri di kamar hotel. Kelelahan merayap ke seluruh tubuhku, begitu dalam, hingga rasanya setiap tulang dan otot menjerit keputusasaan. Setiap jengkal badanku itu sudah menjerit. Di ruangan yang sunyi itu hanya ada aku dan bayang-bayangku dan ketakutanku dan keputusasaanku. Aku takut kehilangan anakku selamanya. Takut perjuanganku sia-sia. Aku takut sendiri di negara orang. Tidak ada satupun yang membantuku. Namun di balik ketakutan itu ada bareng tapi tak padam. Instingku sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya meski putus asa dan lelah, cintaku pada Jean memaksa hatiku untuk tetap teguh. Aku harus bertahan bukan hanya untuk diriku tetapi untuk masa depan anakku. Mereka mungkin takut aku akan melarikan anakku seperti yang mereka lakukan. Tapi aku tidak akan mundur. Aku akan terus menunggu. Dan aku akan terus berusaha. Sambil menunggu persidangan di Prancis, aku memutuskan segera pulang ke Indonesia untuk menghadapi sidang yang akan terjadi di Jakarta pada 21 Juli 1999. Selain itu juga aku tidak mungkin bisa terlalu lama di Prancis tanpa ada pemasukan. Biayaku juga sangat terbatas. Aku harus bekerja untuk mendapatkan biaya selanjutnya untuk bisa membayar semua pengacara di Indonesia dan di Prancis. Kisah ini belum berakhir ya. Perjuangan ini belum selesai. Namaku Junita dan ini adalah jejak hidupku bersama luka. Tantangan demi tantangan menanti antara Indonesia dan Prancis tidak akan pernah berhenti di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. À la prochaine. Ciao ciao.